gugatan manifestasinya. Kan kemarin sudah diajukan tapi sekarang akhirnya dicabut lagi. Dia dua kali nih mencabut gugatan. Kedua kalinya mencabut gugatan manifestasinya. Mungkin Parjan sendiri gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ginilah namanya sistem peradilan, dan juga untuk mencari celah bagaimana supaya terbebas atau minimal diringankan dari peristiwa pidana yang dialami oleh Nikita. Nah, saya berawal dari sana dulu ya. Jadi kita nggak masuk ke pokok permasalahan, sehingga kalau saya ngomong tuh runtut gitu loh. Nah, sekarang ini kan sedang berjalan peristiwa persidangan ya. Sedang ajang pembuktian, kemudian untuk memberikan ahli-ahli ya dari Nikita. Kemarin kan sudah bergulir ya. Yaitu sama-sama kita hormati hak-haknya Nikita juga untuk menghadirkan para ahli-ahlinya. Yang tentunya bagaimana caranya supaya bisa meringankan beban yang dialami atau yang dihadapi oleh Nikita. Itu sah-sah saja ya. Kita nggak usah komplain, nggak usah kenapa percuma, nggak perlu. Itu kan hak asasi namanya tuh. Jadi saya harus berpikir lurus gitu ya. Apapun nanti hasilnya, itu kan nanti hakim yang akan menilai dan memutuskan. Kemudian kita beranjak kepada masalah pertanyaan media ini tentang masalah wan prestasi. Dulu sudah pernah saya katakan, apa sih gunanya mengajukan gugatan wan prestasi? Sepanjang suatu kasus ini berbau pidana, itu akan NO nanti, akan gugur. Karena wan prestasi tidak akan bisa berjalan apabila itu berbau pidana. Namanya wan prestasi itu akan kesepakatan antar pihak tentang suatu pokok permasalahan yang telah disepakati oleh antar pihak tersebut. Namun dalam perjalanannya ada yang ingkar janji dari kesepakatan itu. Makanya diajukanlah gugatan wan prestasi. Ada dua tuh ya. Bisa gugatan wan prestasi, bisa juga gugatan PMH, ya perbuatan melawan hukum. Dicabut kan gitu kan. Nah, saya juga kaget, jujur saya kaget. Lo ngapain lagi nih gugat lagi wan prestasi tentang masalah peristiwa itu. Dalam batin saya kan ngabiskan waktu saja. Makanya kemarin komentar saya sudah fokus aja kepada materi pokok perkara yang sedang berjalan di persidangan. Jadi jangan sampai habis terbuang energi untuk hal-hal yang tidak penting itu. Kalau nanti mau mengajukan ya, apakah itu wan prestasi ataupun itu PMH, seketika putus vonis ya, syukur-syukur berpihak kepada Nikita, umpamanya frispat ya. Berarti kan perbuatan itu tidak sah didakwakan pada yang bersangkutan. Dia bisa mengajukan, bisa tuntutan ganti rugi lagi ya, baik secara material maupun imaterial. Jangankan 100 M, bisa tuntut 500 M juga bisa, tinggal tergantung hakim yang menilai. Itu kan dulu sudah disampaikan. Nah, sekarang ini setelah didaftarkan dicabut lagi. Ini kan kayak seperti dagelan gitu loh. Yang tanda kutip, tanda tanya sama saya, ini gimana sih peran advokatnya, peran kuasa hukumnya? Saya sungguh berharap bahwa peran kuasa hukumnya ini supaya fokus ya. Jangan bikin beban-beban baru lagi, ini kan panjang permasalahannya. Percuma itu killing time yang sia-sia. Nah, nyatanya dicabut, saya juga nggak tahu alasan dicabutnya wan prestasi ini apa, saya juga kurang paham. Nah, pesan saya ya sudahlah, mulailah fokus kepada materi pokok perkara yang ada sekarang. Nah, tadi kemarin dihadirkan ahlinya, ahli advokat tentunya ya, baik itu ahli bahasa, ahli pidana dan lain sebagainya. Jika tergantung, kalau memang mau dikuatkan lagi, bisa saja nanti dihadirkan ahli digital forensik dan ahli-ahli yang lain. Asal jangan menghadirkan lembaga negara. Jadi biar diketahui
bahwa secara personal tidak bisa meminta menghadirkan lembaga negara ya, untuk menjadi saksi, nggak bisa. Kalaupun ada umpamanya penyidik hadir di meja persidangan atau JPU atau siapapun lembaga negara, itu atas perintah undang-undang. Apa atas perintah undang-undang tuh? Itu yang dimintakan oleh majelis hakim. Dia punya hak untuk menghadirkan tuh, untuk membuat terangnya suatu perkara. Di luar daripada itu secara personal nggak bisa. Kalau dia mau minta itu, dia berkonsultasi dan meminta permohonan itu kepada majelis hakim yang mulia, nggak bisa langsung. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Irjen, kan si Nikita ini mencabut Wan Prestasi. Dia memilih mengajukan perbuatan melawan hukum kepada Reza Gladys. Mungkin Pak Irjen sendiri seperti apa? Ya kan saya udah bilang tadi ada dua kan gugatan tuh. Satu Wan Prestasi, satu lagi PMH, perbuatan melawan hukum. Nah tinggal kita lihat aja substansinya, perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Reza Gladys terhadap yang bersangkutan. Saya nggak mau masuk ke domain itu, mengatakan bahwa sia-sia dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal kita lihat. Nah sekarang yang perlu dicermati, yang perlu diteliti dan ditelaah, ini kan sekarang dia statusnya kan dakwaan JPU. Berarti sepintas secara hukum formal yang ada sekarang, saat ini, ya, bahwa Nikita diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Diduga loh ya. Karena tidak bisa kita bilang dia melakukan tindak pidana karena belum ada keputusan atau vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap. Inkrah namanya loh. Nah sekarang mengajukan lagi berganti dari Wan Prestasi, sekarang menjadi PMH. PMH ini ada dua juga nanti, apa itu deklaratoir, ya, apa itu monotoir. Jadi dua ini, satu menuntut Reza Gladys, satu lagi menyatakan kepada pihak pengadilan, itu deklaratoir namanya, ya, menyatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu. Nah, mungkin ke situ larinya. Ya silakan saja, akan bersandingankah? Apakah bisa bersandingan secara bersamaan antara pidana dan perdata? Ya kita lihat aja. Saya nggak mau mendahului hakim, nggak mendahului hukum. Kemudian saya juga nggak mau mengamputasi keinginan daripada pihak Nikita. Dia melakukan itu, saya berkali-kali katakan, Nikita melakukan itu, mungkin dia mencoba bagaimana bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu. Dia lakukannya dengan cara gugatan. Memang sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan itu gugatan PMH daripada Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu pasti gugur itu. Karena itu kan kesepakatan antar pihak dan tidak ada bau pidana. Tapi kalau PMH masih ada dikit irisannya karena itu perbuatan melawan hukum. Masih ada irisannya dengan peristiwa pidana. Nah, ini kita menyatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan pidana itu, makanya dia katakanlah itu. Nah, saya tidak mengajari yang bersangkutan, lebih bagus kalau memang sudah kamu lakukan itu, lakukan dengan deklaratoir itu. Jangan kamu menuntut hakim untuk mengatakan dia salah, karena ini sekarang dari pengadilan. Kalau deklaratoir itu adalah meminta pernyataan dari hakim bahwa dia tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu. Itulah akidah hukum kayak gitu, ya. Tapi nominal yang dituntut itu kan sekarang 224. Nah, terserah lah. Terus saya bilang mau 500 miliar. Kita nggak usah berbicara tentang nominalnya. Itu kan hak dia, material maupun immaterial. Jangankan itu bisa tuntut dia 1 triliun juga nggak apa-apa kan. Tinggal hakim nanti apakah dituntut 1 triliun diamini atau disahkan hakim atau enggak. Kan itu kan hanya apa istilahnya itu, bahasa substansinya itu hak dia untuk menuntut secara immaterial itu. Jadi tidak ada limitasi batasan berapa yang harus dituntut, nggak ada. Terserah dia 200 kayak, mau 400 kayak, mau 500 kayak, suka-suka dia, immaterial namanya. Kalau menuntut secara materialnya itu ya tuh pemulihan hak dia, supaya bahwa dia itu tidak melakukan perbuatan itu dan lain sebagainya. Gitu. Tapi namun demikian saya tidak mau menanggap terlalu jauh, silakan saja berjalan. Ya, karena sudah dilakukan 2 kali Wan Prestasi cabut, sekarang PMH.
cabut Wan Prestasi masuk ke PMH. Nah, itu silakan saya nggak mau mencampur itu. Karena hak untuk mendapatkan keadilan hukum itu kan hak daripada setiap warga negara. Walaupun dia tersangka, walaupun dia terdakwa, terpidana sekalipun, dia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang suatu peristiwa yang dia rasakan, yang dialami pada saat terjadinya hal tersebut. Gitu kira-kira ya. Bang, kalau terjadi lagi nih gugat perdata Wan Prestasi lagi ketiga kalinya nih, terus dicabut lagi, ini kayak marwah pengadilan bilang komedi-komedi gugatan perbuatan melawan hukum gitu bilang. Nah, karena nanti kalau perdata kan isinya perdata nanti. Kalau misalnya dia gugat perdata Wan Prestasi lagi tapi dicabut lagi, gugat PMH. Gugat PMH gimana, Pak? Itu saya luruskan dulu Median Wirarawan nanti. Gimana, Bang? Kalau misalnya dia cabut lagi? Ya itu terserah lah, saya nggak bisa ngomong. Kan masih menggugat dia nih. Menggugat PMH. Ya nanti kita lihat pada saat didaftarkan apakah nanti disetujui oleh hakim. Tentunya kan ada mediasi nanti. Mediasi antar pihak yang bersengketa. Apakah disetujui atau enggak? Apakah itu nanti diputuskan apakah memenuhi unsur atau NO. Kalau NO itu dikatakan itu berarti tidak atau salah objek, not overclear ya, salah objek ya gitu loh. Jadi tergantung nanti lah, saya nggak, ini kan belum berjalan, saya nggak mau memberikan tanggapan sebelum ada ketentuan yang berkekuatan hukum dari hakim. Gitu aja. Ya. Bang, sedikit terkait isi dari Presiden Niki yang Niki menghadirkan saksi ahli untuk meringankan dia, itu saksi ahli bahasa yang mengatakan saksi bahasa kalau perkataan Niki ke RG itu tidak ada kata-kata pemerasan. Abang melihatnya seperti apa nih menilainya? Saya nggak melihatnya, saya tuh gini aja ya. Yang namanya ahli yang dihadirkan terdakwa itu namanya ahli atau saksi ahli adat car. Saksi adat car itu adalah yang meringankan. Sekarang ahli apa yang dihadirkan? Ahli bahasa, ahli pidana, tentunya semua ini akan menyuarakan bagaimana sebenarnya tata bahasa itu tertata dan berjalan, menyatakan bahwa Nikita tidak melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan dari uraian tata kata, baik itu melalui personal maupun melalui WhatsApp mungkin dan lain sebagainya. Sah-sah saja. Dia berbicara tentang masalah tata bahasa dengan keilmuan yang dia miliki, kapasitas dia, bagaimana supaya bisa mengamputasi ya dakwaan yang menyatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan. Dikeluarkanlah tata bahasa. Di sudut ini saya tidak menemukan tata bahasa yang menyatakan bahwa dia melakukan pemerasan. Itu silakan saja. Nah nanti kan dihadirkan, nanti kan hakim yang menilai apakah substansi pernyataan ahli tersebut menyentuh nggak dengan aspek hukum, atau bisa nggak mengamputasi itu namanya dakwaan. Serahkan ke majelis hakim. Saya nggak bisa berpendapat karena saya bukan hakim. Paham ya? Oke? Pak Irjen, mungkin begini ya. Namanya kuasa hukumnya pasti akan mengatakan yang menguntungkan kliennya. Saya yakin, nggak apa-apa kok saya yakin. Saya yakin, saya yakin-yakinnya dia akan bebas murni, free fact. Dia tidak melakukan perbuatan tindak pidana pemerasan. Minta uang kepada Reza 4M, itu karena itu adalah endorse, kesepakatan. Akan tinggal kita lihat perjalanannya, apakah itu endorse atau enggak, apakah itu pemerasan atau enggak, apakah itu bisa menyangkut di ini 369 ayat 1 Yunto 55 dan berkaitan dengan TPPU, kuat enggak? Nah, berikan argumentasi hukum itu. Nah, kalau dikatakan yakin bebas, ya sah saja. Yang namanya juga kuasa hukum kalau bisa bagaimana supaya bebas-bebasnya, dan itulah merupakan kriteria untuk mengikat daripada kliennya bahwa dia itu kredibel, dan itu nggak bisa dibantah. Nanti kita serahkan kepada hakim yang mulia untuk memutuskan. Tunggu aja waktunya.